Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah Pak Farid dan juga sahabat surga Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Kita jumpa lagi ya di Saturday Morning Talk ya, Spiritual Journey Series, dan Alhamdulillah hari ini kita masuk di pekan atau series ke 117. Dan ini Masya Allah ya, luar biasa adalah rezeki, kenikmatan rezeki yang tak terhingga di mana kita semuanya di pagi hari ini ya, weekend pagi, tapi kita semua masih Allah mudahkan, Allah lapangkan waktunya, Allah istiqomahkan kita semua dalam majelis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan nikmat sehat, nikmat Islam, dan juga tentunya melimpahkan begitu banyak keberkahan, kebaikan, kemuliaan, dan kebahagiaan buat Bapak Ibu semuanya ya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, selamat pagi Pak Farid. pagi Mbak, sehat ya? Alhamdulillah Pak. Mulai kemarin sudah lumayan mulai sehat nih, agak mulai batuk-batuk lagi karena lagi keren nih di tempat saya Pak. Saya dikelilingi kanan kiri lagi ada pembangunan rumah, jadi mungkin faktor debu ya karena saya agak alergi debu. Jadi sembuh dikit, balik lagi sembuh dikit balik lagi. Jadi mohon doanya teman-teman ya, mudah-mudahan meskipun keadaannya kita nggak bisa rubah ya mau gimana lagi, tapi Allah semuanya untuk bisa rutin ya kajian. Mohon doa juga Pak Farid. Baik, baik Pak Farid kalau gitu saya izin apa namanya menyapa-nyapa dulu teman-teman ya. Dan seperti biasa teman-teman di Saturday Morning Talk ini di sesi awal sampai dengan setengah tujuh nanti kita akan membahas ya, Pak Farid akan membahas pertanyaan yang sudah masuk di pekan lalu dan juga nanti akan dibuka dengan doa ya karena ini di majelis ilmu dan insya Allah para malaikatnya Allah juga membersamai kita, jadi akan sangat baik ya kalau kita selalu perbanyak doa-doa di sini. Begitu pula Bapak Ibu semuanya di sini yang saya lihat nih sudah banyak sekali salam, sapa, dan doanya di chat Zoom ya. Alhamdulillah. Di Facebook ya sudah hampir 100 orang juga. Terima kasih sudah membersamai di Facebook. Izin, silakan teman-teman ya. Ini kita seperti biasa di Spiritual Journey ini. Selain kita live Zoom, Bapak Ibu juga bisa mengikuti live streaming di Facebook Pradita Channel ya. Jadi tinggal search lalu bisa like atau jadi follow gitu ya supaya nanti setiap ada kegiatan langsung ada notifikasinya. Jadi yang juga apabila nanti ada kendala di Zoom-nya ya, biasanya kalau Zoom memang butuh kuota yang dan jaringan yang lebih kuat ya. Jadi kalau misalnya mulai sinyalnya kurang kuat, nah silakan masih bisa meluncur di Facebook Pradita Channel supaya masih bisa tetap mengikutinya ya. Nah, untuk teman-teman yang di Facebook, Pradita Channel, silahkan kalau yang mau share ke wall-nya gitu kan ya, supaya teman-temannya di Friends di Facebook-nya ya juga bisa sama-sama belajar di mudahan kajian ini menjadi kajian yang penuh kebermanfaatan dan keberkahan dan juga kita semua yang hadir di sini menjadi wasilah kebaikannya. Ya, amin ya rabbal alamin. Dan di sini di chat Zoom ya sambil silakan mau ajak keluarganya, sahabatnya ya, kerabatnya, monggo. Ada Mas Andika Hanafian. Assalamualaikum semuanya. Saya Andika dari Jakarta hadir lagi untuk Morning Talk hari ini. Ya, luar biasa. Kita semangat selalu. Ada juga Pak Asep Syaifullah. Assalamualaikum, siap belajar. Terima kasih Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang sudah selalu membersamai juga program-program kami ya. Alhamdulillah. Ada Bunda Vivi Rais. Apa kabar Bunda? Ya, Assalamualaikum Pak Farid lagi hadir lagi nih ya. Banyak kayaknya lagi banyak kegiatan nih ya Bu Vivi ya. Tapi Alhamdulillah ya jumpa lagi ya Bu Vivi. Semangat sekali nih pagi hari ini ya. Terima kasih Bu Vivi. Juga ada Bu Heni Sudarto. Assalamualaikum, Alhamdulillah Allah melimpahkan rahmat kepada kita untuk mengikuti kajian ini. Salam dari situ Bonto, Jawa Timur nih juga ya. Bunda Heni nih biasanya nobar, nonton bareng
di apa namanya di Situ Bondo nih ya, luar biasa memfasilitasi teman-teman Situ Bondo untuk bisa masuk majelis ilmu sama-sama ya, alhamdulillah. Bu Anggi, kami tidak bisa buka kamera sekarang, udah bisa ya Bunda, insya Allah ya. Mungkin bisa dicoba cek lagi, sepertinya harusnya aman ya, teman-teman sudah ada yang bisa buka kameranya. Ada Bunda Wasni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Farid, Mbak Anggi, dan semua kita semua yang sama tujuannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga, melindungi kita, dan berada dalam naungan ridhonya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Wasni nih juga yang dari Citra Raya rajin sekali membersamai kita ya. Ada juga Coach Nana Pardianawati nih ya, dari Treasure Bay Bintan turut menyimak. Semoga seluruh peserta kajian di pagi ini dimuliakan dan dibahagiakan serta dilimpahkan rezeki yang amanah. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Coach Nana nih. Rutin sekali membersamai dari Pulau Bintan. Dan ada Bu Bandia. Wah, ini ternyata banyak kayak gini nggak saya baca, tapi saya sebutkan saja. Ada Bu Bandia juga ya pagi-pagi, luar biasa nih Bu Bandia dari Pekalongan. Sudah on cam membersamai ya. Kemudian ada Pak Pira. Assalamualaikum. Wah, nih Alhamdulillah ya. Waalaikumsalam Pak Pira nih. Dari kenalannya Pak Farid ya di Kuala Lumpur. Terima kasih Pak Pira ya. Masih rutin membersamai dari awal juga nih. Alhamdulillah. Ada Bunda Nina Hendarsi, ada Pak Arif Fatullah, ya, ada Pak Farid tentu saja juga menjawab, memberikan salam doanya buat kita semua ya. Ada Bunda Ipa dari Tangerang, Pak Liansyah Amanda, atau Ibu ya. Ada Pak Marwanto Tangerang, ada Bu Siti Mariam, Bu Yati Mardiana ya. Alhamdulillah ada Bu Lukiana Zahra, siapa kira manggil, terima kasih, amin, terima kasih Mbak Zahra. Ada Pak Zainal dari Tangerang, Bu Tati dan Bu Eni Rohaini dari Bandung ya. Di Zoom meeting juga ini sudah banyak yang on cam ya. Bunda Vivi, Mbak Zahra, Bunda Dwi, ya, Bunda Sunarsi, Bu Yati ya. Yati, Pak Zainal, Bu Supriyati Mardiana nih saya coba ingat-ingat ya, apakah baru apa sudah sering nih. Tapi kalau misalnya baru karena kesepian namanya baru ini atau saya mungkin ya kebanyakan nama ya nggak ingat. Tapi alhamdulillah bisa bergabung ya Bunda, terima kasih. Ada Bunda Suryani dan Pak Razambir ya, ada Bunda Santi juga ya, alhamdulillah. Baik, di Zoom meeting juga di Facebook juga terima kasih ya teman-teman yang sudah membersamai. Nanti Pak Farid yang akan menyapa-nyapa. Dan kita mulai saja ya kajian pagi hari ini. Dan mari kita luruskan niat ya. Kemarin saya sempat ikut majelis ilmu Ikram ya. Indahnya ngaji bareng pokoknya yang dari Ustadz Nasrullah lah ya kemarin dengan Ustadz Wahidin bagaimana pentingnya meluruskan niat ya. Jadi mari sama-sama kita niatkan di sini ingin mengejar ridho Allah ya, karena kalau Allah sudah ridho teman-teman ya Allah kita minta apapun insya Allah pasti akan dipenuhi ya. Kalau gitu Pak Farid akan membukanya dengan doa dan seperti biasa saya serahkan langsung kepada Pak Farid. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, rekan-rekan adik-adik rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu banyak, begitu bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Nikmat yang tidak berbilang, nikmat yang berbatas langit, nikmat yang kadang-kadang kita tidak pernah menyadarinya bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah nikmat. Shalawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk yang begitu terang, petunjuk yang begitu jelas, petunjuk yang betul-betul lurus bagaimana caranya supaya kehidupan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam ini juga senantiasa kita sanjungkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman yang tidak pernah berhenti meminta, memohon, mengharap kepada Allah, berdoa kepada Allah,
Semoga di yaumil akhir kelak Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Semoga apa yang kita lakukan mendapatkan keberkahan, mendapatkan ridho dari Allah. Semoga apa yang kita lakukan juga memberikan manfaat yang luar biasa, manfaat yang positif untuk kita semua. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, bagi semua orang yang hadir dalam kajian pagi ini beserta seluruh keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka, ya Allah. Luaskanlah rezeki mereka, ya Allah. Sempurnakan kebaikan mereka, ya Allah. Berkahi usia mereka, ya Rabb. Dan mudahkanlah segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah kehidupan mereka dunia dan akhirat. Ya Allah, berikanlah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang memberikan keberkahan dalam hidup. Dan tambahkanlah ilmu yang membawa kami menuju kepada ridho-Mu. Berikanlah kami kemudahan dalam belajar, ya Allah. Berikanlah kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu, ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, yuk kita doakan juga sesiapa, barangkali teman-teman kita, keluarga kita, sahabat kita, soulmate kita, orang tua kita, yang pada saat ini sedang mendapatkan kenikmatan tidak sehat, pada saat ini sedang diberikan ujian oleh Allah. Semoga Allah mengangkat semua penyakitnya. Semoga Allah memberikan kesehatan paripurna kepada kita semua. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhan manusia. Hilangkanlah penyakit mereka, ya Rabb. Berikanlah kesembuhan, karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit, kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, seperti biasa, ini ada beberapa pertanyaan, beberapa testimoni yang masuk, tapi sebelumnya mohon izin untuk menyapa ya beberapa teman ada di Facebook ini. Ada Ibu Wining Suprapti, ada Ibu Alfi SBMR, ada Ibu Yeti Aslindah, ada Pak Jusnan. Oh, biasanya Pak Jusnan di Zoom, sekarang pindah ke Facebook ya. Ada Ibu Mamah Mariamah, Ibu Derina Karningsih, Ibu Citizen, Ibu Roro Siti Marliah, dari Sukabumi ini, Ibu Imas Rahayuningsih, Ibu Nur Aisyah. Terima kasih sudah berkenan hadir, dan beberapa lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua. Semoga apa yang kita pelajari bersama-sama ini memberikan manfaat yang positif, manfaat yang sangat baik, yang terbaik untuk kita semua. Baik, Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Dari tanggal 12 Agustus minggu lalu ya, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ibu Ima Nurifatin. Bagaimana jika hal ini terjadi pada orang tua kita ya, yang berbakti itu anaknya si A ya. Katakanlah si A yang berbakti, yang berkorban itu si A, tetapi yang selalu menjadi kesayangan adalah si B anaknya ya. Anaknya ada A, ada B, ada C, ada D, dan seterusnya. Yang berbakti itu si A, yang sayang itu si A dengan orang tuanya, yang berkorban itu si A pada orang tuanya, tetapi yang selalu menjadi kesayangan orang tua itu malah si B, si A-nya nggak dianggap. Kira-kira begitu bahasanya ya. Nah, ini terkait dengan bahasan kita minggu lalu ya, terkait dengan mencari muka kepada sesama manusia itu bikin pegel, bikin capek.
kecewa yang direncanakan, kan begitu. Tetapi kenapa kita tidak mencoba untuk mencari muka kepada Allah? Bapak Ibu teman-teman, hal seperti ini ya sering dan banyak terjadi ya, sesuatu yang disampaikan oleh Ibu Ima tadi banyak terjadi, sering terjadi. Lalu kita coba melihat fenomena ini atau kejadian ini dengan sesuatu yang boleh ya sedikit ya saya memberikan jawaban pada level yang lebih tinggi ya, level yang pemahaman yang lebih tinggi. Nah, di dalam beribadah itu ada yang menggolongkan ibadah kita itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Sebetulnya ini juga sudah beberapa kali kita jelaskan, tetapi barangkali perlu penguatan lagi atau ada yang baru pernah mendengar dan sebagainya. Ibadah kita tingkat paling dasar, tingkat paling bawah itu adalah transaksional. Melakukan ibadah karena ada pamrihnya. Kita sholat supaya masuk surga. Kita berzakat supaya dapat pahala. Gitu kan? Kita melakukan ibadah haji supaya disebut Pak Haji atau Bu Haji barangkali begitu ya. Nah, kita tidak kita menghindari berbuat maksiat, menghindari mabuk, menghindari mencuri, menghindari gibah supaya kita tidak masuk ke neraka ya. Sholat duha biar rezekinya lancar, baca surat Waqiah biar promosi ya, dan sebaliknya menghindari maksiat itu karena takut neraka. Nah, ini adalah ibadah yang disebut dengan transaksional, ibadah paling dasar, ibadah paling bawah. Barangkali secara mayoritas kita itu barangkali ada di level ini barangkali gitu ya. Lalu kemudian tingkatan yang kedua, melakukan ibadah itu adalah karena kebutuhan, ada keperluan, ada sesuatu yang kurang lengkap jika belum sholat misalnya gitu kan. Biasanya saya melakukan puasa Senin Kemis, puasa sunnah. Kemudian tidak melakukan itu kok rasanya ada yang kurang ya, ada kebutuhan, ada keperluan saya yang belum terpenuhi. Nah, itu kebutuhan. Sama misalnya setiap minggu kita ini suka makan soto mie Bogor gitu, tetapi minggu ini nggak sempat makan soto mie Bogor lah, sesuatu yang ada yang kurang ya, ada apa yang kurang, oh ternyata saya nggak makan soto mie Bogor misalnya. Demikian juga seperti sholat. Biasanya kita sholat itu di awal waktu, beberapa kali kita tidak melakukan sholat di awal waktu, kok rasanya ada yang tidak pas ya, ada yang kurang ya. Nah, kira-kira seperti itulah ilustrasi untuk kebutuhan. Lalu tingkatan ibadah yang ketiga itu adalah kewajibannya. Kalau kita sudah bicara kewajiban, itu kita tidak peduli mendapatkan apa. Tidak peduli apakah kita perlu surga atau neraka. Tidak peduli apakah kita ini butuh pahala atau tidak butuh pahala, tidak perlu pahala. Kenapa? Karena kita merasa bahwa sholat itu, ibadah itu, zakat itu, sedekah itu, puasa itu, berbuat baik itu merupakan kewajiban seorang muslim kepada sesama muslimnya. Kewajiban seorang muslim kepada Sang Khalik, kepada Allah misalnya begitu. Jadi kalau sudah disuruh diberikan kewajiban yang seperti itu, perlu nggak perlu, butuh nggak butuh, ya, apakah ada pahala atau tidak, ya sudah kita lakukan kewajiban itu. Ini level yang paling tinggi, ada yang menggolongkan seperti itu. Ya sama seperti misalnya kita kerja di satu perusahaan, di satu kantor. Pokoknya kita punya kewajiban masuk jam 8, pulang jam 5 misalnya seperti itu. Ya sudah, mau ada kerjaan, tidak ada kerjaan, mau dibayar atau tidak dibayar misalnya gitu kan. Karena kita punya kewajiban masuk jam 8, ya jam 8 juga. Nah ini, sedangkan kalau kita bicara merawat orang tua, itu adalah salah satu ibadah kita. Ya, salah satu ibadah kita. Silahkan Bapak Ibu, pilih tingkatan mana yang mau kita ambil. Kalau kita merawat orang tua itu adalah transaksional. Saya ini baik pada orang tua. Saya merawat orang tua saya. Saya ini berbakti pada orang tua. Saya berkorban pada orang tua. Kemudian, ternyata orang tua itu tidak memperhatikan kita, tidak sayang dengan kita, malah memperhatikan anak kita yang lain, saudara kita yang lain atau anaknya yang lain. Lalu kita merasa tidak nyaman, merasa tidak bahagia. Jangan-jangan barangkali ibadah kita itu tingkatannya masih transaksional.
Ya, barangkali seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan kebaikan, merawat orang tua kita, merawat ibu kita atau ayah kita, kemudian berbakti pada mereka, dan ternyata orang tua kita tanda petik berpaling pada saudara kita, lalu kita merasa nyaman-nyaman saja, enak-enak saja, berarti insya Allah kita sudah berada pada level kewajiban. Karena saya tidak peduli dia orang tua itu sayang atau tidak dengan saya tidak peduli beliau itu memperhatikan saya atau tidak. Yang penting saya punya kewajiban untuk merawat beliau. Ya, silahkan tingkatkan yang mana, di mana kita berada pada tingkat tersebut. Lalu yang berikutnya, Ibu Puji Astuti, Assalamualaikum Pak Farid. Mohon pencerahannya apabila kita mau sholat berjamaah di masjid, tapi dalam hati kita ada rasa malu karena banyak melewati orang-orang yang lagi duduk-duduk, apakah itu termasuk ria? Terima kasih sebelumnya. Insya Allah bukan kategori ria. Ini yang duduk-duduk ini maksudnya di luar masjid kah, atau kita harus melangkahi orang-orang atau ya jamaah yang sudah duduk lebih dahulu ya. Ini yang dimana, tetapi insya Allah itu bukan kategori ria. Cuman ya kalau misalnya kita melangkahi jamaah yang sudah masuk duluan, udah duduk di bagian belakang, kemudian kita melangkah mau masuk ke soft atau barisan yang ada di depannya, ya mungkin rasanya kurang nyaman saja kalau harus melewati atau melangkahi pundak jamaah lainnya. Makanya usahakan datang lebih awal supaya kita bisa mendapatkan tempat yang terdepan. Nah, kemudian juga yang sudah datang duluan juga seharusnya mengisi soft yang di depan, ya, supaya tidak dilangkahi oleh jamaah yang datang belakangan. Lalu yang berikutnya, dari seseorang ini minta di NN-kan saja gitu ya, di NN-kan saja. Jadi beliau punya cerita yang terkait dengan apa? Terkait dengan materi kita di minggu lalu tentang cari muka. Saya bekerja di lingkungan yang mayoritas laki-laki. Betapa tidak mudah, betapa tidak ringan bersaing dengan kaum mayoritas ya, baik dari sisi fisik maupun skill ataupun sekedar cari muka. Kalaupun ada dari kaum saya, oh ini mungkin wanita ya, yang mencari muka, tidak kurang juga yang memilih jalur pintas, menipu daya lewat jalur pesona tanda petik, ya apa ini maksudnya ya. Saya tidak melakukan itu. Buat saya masih ada jalur yang terhormat. Saya harus mengasah kemampuan yang saya miliki, apalagi kalau ditambah dengan yang tidak dimiliki oleh orang banyak. Tidak dengan ambisius, tidak dengan pawok ya. Pawok itu serakah barangkali bahasa Sunda ya. Tidak dengan sesuatu yang berujung ujub, sombong, takabur. Tetap bersahaja, sebab Allah akan lebih memberikan banyak dan memudahkan jalannya. Pernah ditikung di pekerjaan gara-gara orang yang cari muka atau hal-hal yang menyakitkan? Oh, sudah pernah. Tetapi ternyata Allah mengasih bab itu sebagai bagian dalam perjalanan takdir hidup saya. Biar saya kuat dan tahan tempaan, tidak juga menjadi cengeng. Wah, Masya Allah, luar biasa ya. Jadi, apa yang kita bahas di minggu lalu tentang cari muka itu sesuatu yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Banyak terjadi di di perusahaan, di organisasi apapun itu bentuknya. Banyak orang yang mencoba untuk mencari kesempatan ya, mencari muka, mencoba untuk mencari kedudukan dengan cara-cara yang tidak baik, dengan cara-cara yang tidak positif, tetapi ya biarkan saja. Toh juga namanya hidup juga pasti mati, toh juga hidup itu tidak akan lama, ada ujungnya juga gitu kan. Dan Masya Allah ya, luar biasa, mari kita lihat banyak sekali contoh-contoh bagaimana akhir dari perjalanan orang-orang yang seperti itu. Kita tidak mendoakan mereka untuk hal yang tidak baik. Mari kita doakan mereka hal-hal yang sangat baik, hal-hal yang sangat positif. Tetapi jika kita punya kemampuan, punya ilmu, punya sesuatu yang kita miliki, bahwa hidup itu dengan cara Allah ternyata lebih tenang. Tetapi memang hidup dengan cara Allah itu kadang-kadang tidak mudah. Tidak mudahnya kenapa? Karena godaannya banyak. Tidak mudahnya kenapa? Karena menuntut kesabaran. Tidak mudahnya kenapa? Karena lingkungan sekitar kita itu memberikan
contoh, memberikan nilai, memberikan panutan bahwa jalan pintas ini adalah sesuatu yang harus kita tempuh kalau kita ingin sukses tanda petik dalam bentuk materi dan sebagainya. Itulah godaannya. Tetapi insya Allah dengan semakin banyak kita belajar, ikut kajian, ikut majelis-majelis ilmu, semakin banyak orang yang mengingatkan kita. Barangkali di dalam majelis ilmu itu 1 jam, 2 jam, 1,5 jam, atau seminggu kita ikut, mungkin cuma dapat 1-2 poin, tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah daripada kita tidak mengikuti sama sekali, lalu kemudian hidup kita menjadi tidak terarah. Barangkali itu Mbak Anggi untuk sementara menanggapi beberapa pertanyaan dan testimoni yang masuk, dan seperti biasa saya minta waktu 30 detik ya untuk break. Silahkan Mbak. Baik, ya, terima kasih Pak Farid untuk tadi ya jawaban dari pertanyaan yang masuk, dan betul sekali apa yang disampaikan Pak Farid bahwa kadang-kadang nih kita merasa persoalan kita tuh kayak paling apa bahasanya nggak dikaya itu paling menderita sendiri ya, kenapa kita yang paling diuji seperti ini sendiri gitu ya Pak Farid ya, paling nggak bahagia sendiri gitu ya, padahal ternyata di luaran sana itu ya umum banyak yang juga mengalami hal serupa gitu, atau bahkan malah ada yang jauh ujiannya lebih dahsyat dibandingkan kita. Nah ini yang saya sendiri ngerasain banget bagaimana apa ya bahasanya, belajar gitu ya dengan Pak Farid dan berusaha tadi menata hati ya untuk senantiasa lapang ya. Pokoknya kalau kita lakukan sesuatu itu udah serahkan niatnya adalah untuk lillahi ta'ala, jangan mengharap balasan manusia seperti itu ya kalau Pak Farid sampaikan sering ada ya, jangan berharap cukup pada Allah, karena berharap pada manusia adalah kecewa yang direncanakan. Jadi teman-teman tenang saja, teman-teman nggak sendirian, kita semua mengalaminya, tapi yang terpenting adalah bagaimana responnya teman-teman. Karena event itu, peristiwa itu sifatnya itu netral ya, sifatnya netral. Dan bahkan baik atau baik sekali gitu kan ya, karena Allah Maha Baik. Makanya mari kita merespon dari kejadian tersebut ya. Respon kita apakah positif, apakah negatif. Karena tadi ya kalau misal kita kategorikan event itu 0 gitu kan, lalu responnya adalah +1, nah itu sama dengan outcome. Hasilnya pasti akan kalau misalnya responnya kita +1, maka hasilnya juga +1 atau positif. Nah, sedangkan kalau respon kita negatif ya tadi ya -1, maka 0 -1 sama dengan apa teman-teman? -1 juga ya, artinya outcome hasil kita juga akan menjadi negatif atau tidak positif. Maka yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mengendalikan responnya, karena respon itu yang paling bisa kita kendalikan langsung, ya kendali internal kita. Sedangkan kalau event kejadian itu tidak bisa kita kendalikan dan pasti terjadi, maka yang bisa kita lakukan adalah kita mengendalikan responnya ya. Jadi mudah-mudahan bermanfaat tadi apa yang disampaikan Pak Farid ya, dan juga kita semuanya dimudahkan nih untuk bisa mengendalikan respon kita untuk senantiasa dijaga selalu positif. Ya kalau dimaksud rezeki, positive thinking, positive feeling, positive motivation ya. Baik, alhamdulillah. Kalau gitu teman-teman kita akan masuk nih di tema kajian hari ini ya, kajian ke-117 ya. Dan temanya adalah terima kasih atas ujianmu ya, karena ternyata bisa jadi di balik ujian-ujian ini, nah ini akan ada momen-momen di saat oh ternyata seperti ini loh kita dikasih ujian seperti ini, dan kita mungkin baru akan menyadari dan berterima kasih begitu apa namanya dalam itu setelah lewat beberapa saat. Nah, bagaimana nih kita bisa untuk berterima kasih ya atas setiap ujian yang diberikan. Nah, kita akan belajar bareng lagi seperti biasa bersama Pak Farid. Nah, saya persilakan Pak Farid untuk melanjutkan kajiannya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Anggi. Jadi ada satu hal yang menarik ya, kalau kita bicara tentang respon. Ada pengalaman saya. Saya juga manusia biasa ya, saya juga orang yang banyak dosa juga, melakukan dosa juga. Jadi ada beberapa kesempatan yang lalu, saya jalan-jalan lah ke ITC bukan Mangga 2, ITC yang BSD sana. Jadi pada saat keluar parkiran, mau bayar parkir di gerbang parkir yang otomatis tanpa ada orangnya itu, saya melihat ada seorang bapak-bapak ya, bapak-bapak sudah sepuh, terus kemudian apa namanya, pakai baju-baju badut gitu ya, badut, kemudian bawa kantong, bawa ember, bawa kotak lah, biasa minta uang di ujung jalan. Nah, satu hal pada saat melihat orang itu, saya berpikir, ini orang kok begitu sih, masih sehat kok minta-minta. Itu kan
biasa terjadi ya di dalam Betul. pikiran kita ya gitu. Nah, pada saat saya membayar parkir, di scan tiketnya sudah oke, ketika mesti ngetap pakai e-tol, itu nggak bisa-bisa. Ya, nggak bisa-bisa. Saya pakai flash gitu ya, pakai flash, kemudian ditempelkan ke e-tol yang nggak bisa-bisa. Beberapa menit ya, bisa sampai 5 menitan lah. Lalu kemudian saya mundur, dan tiba-tiba si bapak itu nyamperin, Pak, kenapa nggak bisa ya ngetapnya? Ya, saya bilang gitu kan. Oh, Bapak pakai flash di sebelah sini, Pak, ngetapnya bukan sebelah situ. Masya Allah, gitu ya. Kayak ditutup ya Pak Farid ya, Kayak jadi ditutup, betul. Lalu apa namanya, pelajaran dari situ, Allahu Akbar, istighfar saya. Ternyata orang yang saya anggap tadi orang yang tidak baik, justru menolong saya. Justru menolong saya, Allahu Akbar, astagfirullah. Jadi jangan pernah ada, apa ya, kalau orang Sunda bilang tuh gerentes, apa ya, kepikiran sedikit sehalus apapun di hati kita, di pikiran kita tentang orang lain. Itu pun makhluk Allah. Mereka adalah makhluk Allah, makhluk yang sangat sempurna, manusia juga. Walaupun mungkin memilih jalan seperti itu untuk mencari nafkahnya. Ya wallahu alam, silakan saja. Tetapi apapun yang terjadi, nggak boleh kita berpikir tentang hal-hal yang tidak baik bagi orang tersebut. Justru kadang-kadang orang ya bergumam dalam hati, betul Bu Ngawati ya, bergumam, gerentes kalau orang Sunda bilang gitu. Jadi kadang-kadang justru orang-orang yang kita anggap, mohon maaf, tidak bernilai itu yang menyelamatkan kita, yang menolong kita. Jadi Allah langsung negor nih. Allah langsung negor. Allah ngasih saya ujian pada saat itu nggak bisa ngebuka itu tempat parkir, palang-palang pintunya. Yang menolong justru adalah orang yang saya anggap orang-orang yang tidak terhormat, tanda petik lah pada saat itu ya. Istighfar. Yuk kita belajar sama-sama. Barangkali dalam hal-hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang sifatnya sederhana, tapi Masya Allah ternyata Allah menunjukkan cara lain. Ada blessing in disguise, ada hikmah di balik semua itu. Itu Mbak Anggi. ya nih kebetulan Pak Farid izin menyambung sedikit nih ya tadi Alhamdulillah ya. Jadi bagaimana kita benar-benar pentingnya untuk menjaga tadi pancaran pikiran kita ya, bahkan hanya terlintas di niat aja untuk menjaga selalu positif. Dan ini juga kebetulan ada komennya dari Bu Yuli Mawadah yang mohon doa untuk adik saya Miss Nawati binti Abdullah, Pak, lagi terbaring sakit sementara besok harus berangkat umroh ya, mohon doanya dari Pak Farid teman-teman di sini. Nah ini kita lihat ya, pasti akan ada hikmah tersendiri ya, sesuatu rahasia yang Allah berikan, dan yakin saja kalau Allah berkehendak gitu ya, tinggal kita benar-benar tadi perbanyak untuk ya beristighfar, sholat tobat, dan memasrahkan diri ke Allah. Insya Allah nanti Allah berikan jalan terbaiknya ya Bunda Yulia. Baik, silakan Pak Farid dilanjutkan. Ya, nah dalam kehidupan kita sehari-hari gitu kan, barangkali ya mungkin Mbak Anggi juga mungkin teman-teman yang lain juga sering nggak Mbak mendapatkan curhatan dari teman-teman Mbak? Banget ya Pak ya. Iya, tentang apa curhatannya biasanya Mbak? Ya macam-macam ya tentang keluarga, tentang ekonomi, tentang pasangan, tentang anak ya, tentang bahkan orang tua atau mantu gitu ya Pak ya. Jadi kayaknya ternyata persoalan hidup itu wah variasinya tuh luar biasa ya, masing-masing orang punya persoalan masing-masing ya Pak Farid. Ya, jadi pasti ada curhatan-curhatan begitu, ada curcol begitu. Tentang apa ya? Tentang kehidupan mereka gitu kan. Tentang kehidupan mereka yang dirasakan oleh mereka itu tidak kunjung membaik. Betul ya Mbak ya? Gitu kan. Mereka sering mengatakan segala ikhtiar sudah dilakukan, tetapi kenapa belum ada progres positif? Kenapa belum ada kemajuan? Kan gitu pertanyaannya ya. Bahkan mereka merasakan, persoalan ini kok semakin lama semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin masuk, dan kok sepertinya tidak ada jalan keluarnya, kan seperti itu ya. Nah, siapakah di antara kita yang saat ini sedang memiliki persoalan yang tidak begitu mudah? Ya, cobaan datang bertubi-tubi, silih berganti, patah tumbuh, hilang berganti, mati satu, tumbuh 1000. Mohon maaf kalau saya mesti mengatakan
Terutama sekarang ini banyak kasus-kasus yang terkait dengan pinjol, pinjaman online. Mereka banyak terjebak dengan hal-hal yang fata morgana, kelihatannya oke, kelihatannya menguntungkan, ternyata membuat tabungan kita amblas, membuat harta kita amblas nggak karu-karuan yang seperti itu. Siapa di antara kita yang sekarang ini menghadapi kehidupan yang barangkali ya kondisinya berubah 180 derajat. Dari yang tadinya punya segalanya, yang tadinya kaya raya secara materi, barangkali begitu, menjadi tidak memiliki apa-apa. Bahkan untuk makan pun tidak tahu apakah masih bisa atau tidak. Nah, itu yang banyak terjadi. Curcol, curhatan yang seperti itu yang banyak terjadi, yang kita alami. Lalu apa yang akan kita lakukan? Mau ngapain? Ketika kehidupan tidak sedang berpihak pada kita, di bahasa orang awam gitu kan. Ketika kehidupan sedang tidak ramah dengan diri kita, ketika kehidupan tidak sedang berpihak kepada diri kita, kepada keluarga kita, terus kita mau ngapain? Mau marah? Mau menghujat Allah? Mau ngamuk-ngamuk? Atau mau mengatakan bahwa Allah itu tidak adil dengan diri kita? Mau begitu? Silahkan. Ya. Silahkan kalau mau seperti itu, monggo saja. Tetapi pertanyaan yang paling mendasar, ketika kita merasakan kehidupan sedang tidak berpihak kepada kita, lalu kita marah, lalu kita ngamuk, lalu kita merasa Allah tidak adil, lalu kita menghujat Allah, lalu kita menyalahkan Allah, pertanyaannya adalah, apakah persoalan kita jadi selesai atau tidak? Ya, ketika kita mengalami hal yang tidak nyaman, yang membuat hati kita tidak bahagia, lalu kita marah-marah, lalu kita ngamuk-ngamuk, lalu kita menghujat, berkeluh kesah, ketemu orang mengeluh, setiap orang yang kita temui kita keluhkan, kita keluhi maksudnya, mengeluh pada orang itu. Atau kita marah pada orang itu. Atau kita ngamuk pada siapapun, pada kondisi, pada lingkungan, pada keadaan. Bahkan ada yang sampai berani menghujat Allah. Mengatakan Allah tidak adil. Mana keadilanmu ya Allah? Katanya engkau maha adil. Katanya engkau maha pengasih. Katanya engkau maha penyayang. Kenapa saya kok tidak diberikan kesempatan untuk menikmati hidup seperti orang lain? Ada yang begitu? Banyak. Banyak yang begitu. Pertanyaan saya, ketika kita melakukan itu semua, apakah persoalannya selesai? Saya tanya, silakan open mic kalau mau menyampaikan pendapatnya. Ketika kita dalam kondisi yang tidak baik, lalu kemudian kita marah-marah, kita ngamuk-ngamuk, bahkan sampai menghujat Allah, ya, dengan cara seperti itu, apakah persoalan kita selesai atau enggak? Silakan Mbak Anggi kalau ada yang mau komen Mbak Anggi. Di chat Zoom kah atau open mic kah, silakan Mbak. Baik, silahkan teman-teman bisa tuliskan di kolom chat atau mau langsung unmute juga komentar silahkan. Ya. Di sini sudah ada yang menjawab nih ya. Dari Bunda Lila ya. Oh ini tadi sempat komentar juga persis Pak, baru semalam teman curhat seperti yang Pak Farid sampaikan. Dan terkait dengan tadi ya yang Pak Farid tanyakan, jawabannya Bu Lila tidak selesai. Bu Zuraida makin parah ya. Bu Neti tidak selesai, Bu Andi Lutfi tidak selesai, Bu Sukaina tidak, enggak Pak, nope, tambah persoalan katanya Bu Siti Mariam ya. Tidak, kemudian Bu Yunita bukannya selesai persoalannya tapi bahkan bikin semakin tidak simpel ya Mas Andika makin parah ya. Lalu juga ada Pak Zainal, jika menghujat Allah yang ada malah sesak ya, kepala pusing begitu. Baik, dan satu lagi sini ada Bunda Bunga Mati. Alhamdulillah sejak kenal ilmu magnet rezeki, saya selalu lapang hati setiap hadapi dalam segala hal. Pokoknya saya selalu nyaman di hati karena yakin semua yang ditentukan oleh Allah adalah selalu yang terbaik untuk hamba-hambanya ya. Dan juga nih Bu Tia ya, aku alami saat ini Pak, dulu segala punya, sekarang Alhamdulillah. Tapi setelah kenal ilmu MR lebih tenang hati dan sekarang Alhamdulillah membaik sedikit demi sedikit. Dan banyak hikmah di balik segala musibah dan ujian Mbak Anggis. Aku suka kecurhat. Ya Alhamdulillah ya Bunda Tia ya. Kesabarannya pasti nanti akan berbuah hasil permen manisnya ya.
Silahkan Pak Farid. Oh banyak sebenarnya Pak Farid yang mau menuliskan nih. Masih perlu dibacakan kah? Bacakan saja ya. Ada Bunda Ucapkan saja yang silakan. kita dapat sakit Pak ya. Semua naik kolesterol, gula darah, asam urat naik. Wah langsung komplikasi ya Bu Eni ya. Ada juga Kak Fahri nih ya. Sekilas terlihat ringan, ternyata mendalam ya. Berkali-kali tersenggol oleh persoalan. Ini kayak jago pantun ya Kak Fahri. Ternyata terlalu banyak waktu luang telah disia-siakan, terlalu banyak hal yang telah dilupakan, dan sedikit tindakan bermanfaat yang dilakukan. Keren sekali Kak Fahri. Ada Pak Prasetyo Novianto, tidak ada yang baik-baik aja di dunia ini. Dunia adalah tempat ujian, bukan tempat tujuan ya, Masya Allah Pak Prasetyo. Ada juga menderita, Alhamdulillah sejak kenal ilmu MR, selalu introspeksi diri, beristighfar ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang di chat Zoom ya, banyak sekali nih ya. Bunda Rita juga Alhamdulillah sejak kenal ilmu MR, selalu introspeksi diri, beristighfar, Alhamdulillah. Di Facebook juga sepertinya banyak ya, Pak Farid mungkin mau bacakan? Ya, baik Mbak. Yang di Facebook ini, ya Allah, ini yang saya alami sekarang dari Ibu Dian Nida ya, kena bungkus permen, suami jatuh dari kamar mandi, astagfirullah, anak bungsuku sekarang lagi kurang sehat, luar biasa bungkus permenku, Allahu Akbar. Ini pasti pengamal ilmu MR nih ya, pakai istilah bungkus permen. Bu Siti Mariam, oke, sorry. Kemudian Ibu Roro, Ibu Raskia tidak, Ibu Roro tidak selesai, Ibu Diah tidak, Bu Derina tidak selesai, Ibu Tri Setiawardani benar banget, Ibu Ristawati Wibisono tidak akan selesai, Bu Alfi malah tambah keren, nggak selesai Bu Puji Astutia, kemudian Ibu Dianida setelah mengenal MR hidup jadi lebih tenang, sekarang saya selalu curhat dengan Allah, lebih afdol, alhamdulillah nggak pernah mengeluh dengan orang di bawah, happy saja, Masya Allah luar biasa ya. Nah itu semua sudah kita tahu jawabannya. Lalu kalau kita memang sudah paham bahwa persoalan tidak selesai dengan cara mengeluh, dengan cara marah, dengan cara apapun, yuk sekarang kita belajar. Kenapa sih Allah itu ngasih ujian kepada kita? Kenapa Allah itu harus melewatkan jalan hidup kita ini melalui satu episode yang tidak menyenangkan? Kan itu pertanyaannya ya. Ketika kita sudah tahu kenapanya, why-nya, lalu dari situ nanti kita akan tahu bagaimana cara menyelesaikannya. Kan gampang aja, hidup itu gampang. Hidup itu mudah kalau kita tahu caranya. Seperti halnya misalnya, saya tidak hobi masak, saya tidak bisa masak. Ketika saya disuruh bikin sop iga sapi, bagi saya itu tidak mudah. Kenapa? Karena saya tidak tahu bagaimana caranya. Tidak tahu, tidak pernah melakukan itu. Tetapi barangkali kalau untuk misalnya saya sebut saja Ibu Puji Astuti di Facebook, Ibu Dian Nida di Facebook, jago masak misalnya seperti itu, lalu kemudian masak sop iga kan gampang aja gitu ya. Gampang saja gitu kan. Nah, sama juga dengan hidup kita. Ketika kita tahu cara hidup yang terbaik sesuai dengan tuntunan Islam, tuntunan Rasulullah, maka hidup ini akan sangat mudah. Sangat mudah. Gimana caranya? Yuk belajar. Insya Allah setiap Sabtu pagi kita belajar bersama-sama bagaimana caranya supaya hidup kita semakin mudah. Sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan sesuai yang kita inginkan. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mengapa saya diuji? Kan gitu ya. Pertanyaan yang sangat sederhana. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ya, disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahanmu. Surat Asy-Syura ayat 30. Musibah yang terjadi, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Tidak mungkin, ya mustahil Allah itu menyiksa hambanya. Mustahil Allah itu akan menyiksa kita kalau hidup kita itu sudah ada di jalan yang benar. Ya, sudah ada di jalan yang benar dari kita, oleh kita dan untuk kita. Ya sama seperti kemarin yang tadi saya cerita. Saya punya dosa. Perbuatan tangan saya maksudnya itu adalah saya mencoba untuk
menilai orang yang saya lihat bapak-bapak tadi yang dekat tempat parkir itu dengan penilaian yang tidak positif. Bahasa gampangannya saya merendahkan orang itu. Lalu apa Allah uji saya? Allah uji saya dengan saya tidak bisa membuka palang pintu untuk keluar parkir mobil itu. Siapa yang menolong? Allah yang menolong lewat bapak tersebut yang tadi saya remehkan. Ya, jadi kenapa palang pintu tidak bisa dibuka? Itu saya diuji. Gara-gara apa? Gara-gara saya merendahkan ciptaan Allah. Lalu siapa yang menolong? Allah lewat orang yang saya rendahkan itu. Jadi segala sesuatu itu karena apa yang kita lakukan. Allah itu sekali lagi maha pengasih, maha penyayang. Nggak mungkin, mustahil Allah itu menyiksa kita kalau hidup kita sudah di jalan yang benar. Dari kita, oleh kita, untuk kita. Sama seperti doa. Mendoakan orang lain itu akan kembali kepada kita. Kalau di dalam ilmu Maghrib Rezeki ya, yang diramu oleh Ustadz Nasrullah itu disebut dengan kickback. Kita mendoakan orang lain, maka malaikat akan mengaminkan doa itu dan mengembalikan doanya kepada kita. Termasuk doa yang tidak baik. Termasuk doa yang tidak baik pun pada orang lain akan kembali kepada kita. Kickback yang seperti itu. Jadi pernah saya mendapatkan satu cerita, ada seorang wanita ya, seorang ibu-ibu lah katakan begitu, yang sering mendoakan orang lain supaya tidak selamat. Ya. Mungkin beliau ini merasa tersakiti oleh perbuatan temannya atau mungkin siapapun itu. Lalu dia selalu mendoakan orang itu untuk kecelakaan lah, untuk apa gitu. Dan yang terjadi apa? Allahu Akbar, astagfirullah, jangan sampai itu terjadi dengan kita. Justru akhirnya anaknya yang meninggal karena kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Ingat, segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita, persoalan yang datang kepada diri kita itu adalah gara-gara perbuatan kita itu sendiri. Ya, niat adalah doa, ucapan adalah doa, perbuatan adalah doa. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Semuanya akan kembali kepada diri kita. Seperti apa ya? Kalau di Australia itu ada namanya bumerang. Gitu. Bumerang itu kan kita lemparkan dari kita, lemparkan jauh ke depan, dan nanti dia pasti akan balik kepada kita. Sehingga jadi satu istilah, hati-hati lo, ntar jadi bumerang buat lo misalnya. Gitu. Atau gampangannya begini, Bapak Ibu, punya bola lah, jangan bola pingpong barangkali atau bola tenis ya. Bapak Ibu coba menghadap ke tembok di depan kita, lalu kita lemparkan bola itu ke tembok. Apa yang terjadi? Lemparkan bola itu ke dinding dan itu pasti akan memantul kembali kepada kita. Itulah ilustrasi doa. Itulah ilustrasi niat. Apa yang kita lakukan, apa yang kita lempar ke depan, bola itu pasti akan kembali memantul kepada kita. Betul kan? Seperti itu. Semakin keras kita melempar ke tembok itu, maka semakin keras juga pantulannya. Semakin kencang kita melemparkan bola, kita tembakkan, kita lemparkan ke tembok, itu semakin kencang juga akan berbaliknya kepada diri kita. Inilah yang disebut barangkali ilustrasi dari Asy-Syura ayat 30 itu. Segala sesuatu yang terjadi kepada diri kita itu gara-gara perbuatan kita sendiri. Bukan perbuatan orang lain. Makanya kenapa ketika kita ada mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, atau dalam bahasa umumnya ketika kita diberikan azab oleh Allah, maka semua orang mengatakan coba bertaubat. Coba melihat kepada diri kita sendiri. Coba meminta ampun kepada Allah. Kenapa? Patokannya adalah ada di dalam Asy-Syura ayat 30 ini. Bisa jadi memang gara-gara perbuatan kita sendiri. Gitu, Mbak Anggi. Baik, ya. Ini jadi memang kadang-kadang kita juga mesti hati-hati ya, karena setiap perbuatan kita bisa jadi nggak dibalas ke diri kita ya Pak Farid ya, tapi justru orang-orang di sekitar kita yang kita sayangi. Nah ini nih terkait dengan hal ini nih dalilnya seperti apa Pak? Oke. Ya, jadi ketika kita mendapatkan satu persoalan atau sedang diuji atau sedang mendapatkan musibah, kenapa sih Allah menguji kita? Kenapa Allah memberikan musibah atau memberikan azab kepada kita, kan begitu?
Pertama, kita mesti pelajari. Satu, bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu pasti gara-gara perbuatan kita. Gara-gara perbuatan tanganmu sendiri, ke bahasa Allah seperti itu. Lalu yang kedua, setelah kita bertobat, ternyata persoalannya belum selesai juga, Pak. Kenapa masih bisa belum selesai? Bisa jadi. Ya, bisa jadi yang berikutnya ini, gitu ya. Rasulullah bersabda, mengapa saya diuji? Karena Allah itu maha sayang dengan kita. Allah itu sayang banget dengan kita. Ya, sayang banget dengan kita. Bahkan ada satu ilustrasi di zaman Rasulullah, ketika itu Rasulullah bertemu dengan seorang ibu yang sedang menggendong anaknya. Ya, beliau bertanya pada si orang tersebut, wahai ibu, apakah engkau sayang dengan anakmu ini? Wah, sayang banget ya Rasul. Sayang saya kepada dia ini melebihi sayang saya kepada suami saya, bahkan pada orang lain gitu kan. Nah, Allah jauh lebih sayang dibanding sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Jadi Allah itu tidak mungkin memberikan musibah kepada kita karena Allah benci. Nggak ada itu cerita Allah benci dengan kita. Nggak ada cerita Allah itu tidak sayang dengan kita. Allah itu sayang dengan kita. Lalu kenapa saya diuji? Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan segerakan sanksi untuknya di dunia. Ya. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia. Sampai Allah membalasnya dengan sempurna pada hari kiamat. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Allah tidak mencabut persoalan hidup kita. Jangan-jangan memang Allah sedang menginginkan kebaikan kepada hambanya. Allah sedang menginginkan kebaikan kepada diri kita. Sehingga Allah segerakan sanksinya untuk di dunia. Ya kan? Tetapi ketika kita misalnya hidupnya ini tidak pernah mendapatkan ujian, hidupnya lempeng-lempeng aja, hidupnya malah berlimpah dengan materi dan sebagainya, lalu kita merasa bahwa hidup kita ini sudah sempurna, jangan-jangan Allah itu menahan azab bagi diri kita, padahal kita berbuat dosa, padahal kita berbuat maksiat, padahal kita berbuat banyak hal yang tidak sesuai dengan tuntunan agama, tetapi kita tidak pernah diberikan sanksi oleh Allah. Jangan-jangan Allah sedang menahan azab untuk dosa-dosa yang kita lakukan. Lah kalau Allah menahan azab itu berarti apa? Berarti Allah akan berikan hukumannya pada saat nanti kita di hari kiamat. Allahu Akbar, subhanallah. Jangan sampai terjadi seperti itu. Justru ketika Allah memberikan ujian kepada kita, justru ketika Allah memberikan persoalan hidup kepada kita yang tidak mudah, bisa jadi Allah ingin segera memberikan kebaikan kepada kita. Bagaimana cara supaya mendapatkan kebaikan? Diselesaikan dosa-dosa kita. Diberikan sanksi atas dosa yang kita lakukan. Dibersihkan. Ya, dibersihkan supaya apa? Supaya nanti kita muncul kebaikan dari diri kita masing-masing. Supaya kita tidak punya dosa lagi. Supaya kita tidak punya kesalahan lagi. Ya, Allah itu maha sayang. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberinya musibah. Hadis riwayat Bukhari. Justru karena Allah sayang, makanya Allah berikan azab. Allah berikan musibah. Allah berikan persoalan. Supaya apa? Supaya kita tidak kebablasan dalam melakukan dosa. Supaya tidak berketerusan melakukan dosa. Supaya kita segera kembali ke jalan Allah. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Banyak orang yang lupa saat bergelimang dosa. Karena konon katanya rasanya memang enak banget. Enak banget berbuat dosa itu. Enak banget berbuat dosa itu. Sehingga orang mengatakan jalan ke surga itu tidak mudah. Penuh duri, ada tanjakan, turunan, penuh lubang, penuh batu-batuan, penuh onak, duri, dan sebagainya. Sementara jalan ke neraka itu penuh dengan kenikmatan. Ya, tetapi semua itu adalah kenikmatan yang bersifat semu.
kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya menjebak, kenikmatan-kenikmatan yang justru akan menggiring kita kepada perbuatan dosa. Dan pada dasarnya, kenapa Allah itu memberikan cobaan, memberikan musibah, memberikan persoalan kepada kita? Karena Allah ingin ada kebaikan yang muncul dari diri kita. Allah itu maha sayang. Ya, Allah itu maha sayang. Kenapa Allah itu maha sayang? Supaya kita nggak kebablasan, supaya kita segera kembali ke jalan Allah. Kenapa Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah? Ujian Allah itu kan bentuknya bisa sesuatu yang tidak menyenangkan atau berbentuk kelimpahan. Diberikan kelimpahan, diberikan kemudahan, diberikan hal-hal yang membuat hati kita nyaman, bahagia, materi berlimpah, keluarga bahagia, misalnya kan seperti itu. Lalu itu pun ujian. Ya, itu pun juga ujian. Dan fakta yang ada di lapangan, banyak orang yang lulus ujian ketika diberikan ketidaknyamanan. Orang banyak lulus ujian ketika diberikan ketidakmudahan, diberikan kesulitan atau ketidakmudahan. Itu banyak yang lulus. Tetapi banyak yang tidak lulus ketika diuji dalam bentuk kelimpahan. Dalam bentuk materi yang luar biasa. Banyak yang nggak lulus di situ. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Banyak ulama, banyak para wali yang zaman dulu gitu, yang justru mereka itu akan merasa risau jika tidak diberikan azab oleh Allah. Mereka risau kalau hidupnya tenang-tenang aja. Mereka itu nggak tenang hatinya kalau hidupnya itu benar-benar mulus kayak jalan tol gitu, tanpa hambatan apapun. Mereka itu merasa tidak bahagia kalau hidupnya itu benar-benar diberikan berbagai macam kemudahan, kelimpahan. Itu para wali, para ulama zaman-zaman dulu. Kalau sekarang kan kita beda. Ya, ngedumel, menggerutu, berkeluh kesah, ngeluh, bahkan menghujat Allah ketika hidup kita tidak nyaman, ketika hidup kita tidak berkecukupan, ketika hidup kita tidak merasa bahagia. Lain, beda dengan para ulama, dengan para wali di zaman dulu. Mereka justru kebalikannya. Ketika diberikan kelimpahan, ketika diberikan kemudahan, kenyamanan, justru mereka tidak tenang. Justru mereka risau. Kenapa risau? Mereka takut Allah sedang membiarkan mereka dalam dosa. Mereka merasa jangan-jangan Allah itu membiarkan saya berada dalam dosa. Kenapa? Berlandaskan pada hadis ini. Dan apabila Allah menginginkan keburukan kepada hambanya, Allah akan menahan azab baginya akibat dosanya di dunia. Nah ini, para wali, para ulama besar itu justru merasa risau, tidak tenang kalau mereka hidupnya lempeng-lempeng aja. Mereka berpikir, jangan-jangan Allah menahan azab di dunia ini supaya saya nanti mendapatkan azab di akhirat. Mereka nggak mau seperti itu. Maunya dibayar kontan, maunya dibayar cash. Berbuat dosa langsung dibayar cash pada saat itu. Sehingga ketika saya kembali ke hadapanmu ya Rabb, saya dalam keadaan suci tanpa dosa apapun. Ini yang mereka takutkan. Ya, beda dengan kita kan. Diuji, wah berkeluh kesah. Diuji, ngomel. Diuji, ngamuk-ngamuk. Diberikan persoalan, nggak pernah selesai. Allah pun dihujat. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa Allah itu tidak adil dengan diri saya. Allah itu tidak sayang dengan saya. Gitu, Bu Anggi. Iya, Pak Farid. Wah, ini saya juga berasa kecolek gitu ya, karena kadang-kadang pun masih suka merasakan hal seperti itu. Memang ujiannya itu prakteknya, teman-teman ya. Kita pasti sering dengar ini ya, teorinya berbagai macam ya, tapi ujiannya itu prakteknya ya. Dan nah inilah pentingnya kita berada di majelis ilmu supaya kita diingetin lagi, agar kita tadi ya bisa menumbuhkan ya rasa kebersyukuran atas apapun itu, karena kalau di magnet rezeki kan nikmat itu rezeki, ternyata musibah itu juga rezeki. Nah ini juga ya yang bagaimana nih Pak Farid supaya kita bisa terus nih menjaga hati kita nih Pak Farid pada saat Oke, baik. Sebetulnya mudah saja Mbak. Bagaimana menjaga hati kita? Yuk belajar, yuk sinau, yuk kita tahu. Kita mencoba mencari tahu rahasia-rahasia apa yang ingin Allah bukakan, berikan kepada kita,
pada saat kita mendapatkan persoalan, pada saat kita mendapatkan musibah, pada saat saya sedang diuji. Cuman itu caranya. Yuk belajar bertanya maunya Allah itu apa untuk kita. Belajar mencari sesuatu atau mencari hikmah dari sesuatu yang terjadi pada diri kita, gitu kan. Nah, mengapa saya diuji? Salah satunya adalah Allah ingin menguji kualitas keimanan kita. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ya, itulah kenapa Allah itu mengatakan wasta'inu bisobri wassalah. Selesaikanlah persoalanmu dengan sabar dan sholat. Setelah kita bisa sabar, baru kita sholat. Artinya apa? Allah tahu banyak di antara kita yang gugur bertumbangan, tidak pernah bisa melewati fase cobaan hidup ini karena kita tidak memiliki apa? Kesabaran yang cukup. Alasan itulah yang membuat kita wajib bersabar saat mendapatkan ujian. Karena apa? Karena ujian tidak hanya menggugurkan dosa kita saja, tetapi juga mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Nah, sabar ini gampang diucapkan, tetapi tidak mudah dipraktekkan. Betul yang disampaikan Mbak Anggi tadi. Barangkali kita teori ini kan sudah pernah tahu. Barangkali kita juga sering. Banyak para ulama-ulama, banyak para ustadz juga menyampaikan hal yang seperti ini. Banyak mereka juga yang memberikan tausiah kepada kita, pelajaran kepada kita, bahwa Allah itu menguji kita supaya kita termasuk golongan orang yang bersabar atau tidak. Bahwa Allah itu memberikan ujian kepada kita. Kenapa? Karena Allah sayang dengan kita. Betul, banyak yang menyampaikan begitu. Bapak Ibu pun juga mungkin baca, mungkin nonton di YouTube, mungkin ikut kajian dimanapun juga. Tetapi pada saat prakteknya memang itu tidak mudah. Sampai-sampai Allah itu mengatakan wasta'inu bisobri. Jadi sabar ini menjadi sesuatu yang paling utama, paling pertama ketika kita mendapatkan persoalan hidup. Beberapa kali Allah mengatakan sabar itu di dalam Al-Quran. Ternyata apa? Ternyata memang itulah jalan pertama yang mesti kita lakukan. Hal yang pertama yang mesti kita kerjakan memang bersabar itu. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Mudah? Tidak. Untuk itulah kita yuk belajar secara rutin. Bukan hanya Sabtu pagi saja. Yuk belajar dengan siapapun, kapanpun, dengan orang-orang yang punya kemampuan memberikan pelajaran kepada kita. Belajar kepada orang-orang yang sudah mempraktekkan ini dalam kehidupan sehari-harinya. Memang luar biasa. Memang tidak mudah, tetapi itulah jalannya. Itulah caranya. Tidak ada jalan yang lain. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika kita diberikan musibah, ketika kita diuji, mengapa saya diuji? Ya, mengapa saya diberikan persoalan? Sebetulnya ini cara yang shortcut ya atau apa ya, tips yang paling sederhana menurut saya ya. Kalau kita mendapatkan persoalan di dalam hidup kita, selain yang tadi ya, karena Allah sayang dengan kita, karena Allah ingin menyegerakan kita terbebas dari dosa dan sebagainya, karena itu perbuatan kita. Ketika saya diuji oleh Allah, ketika saya diberikan persoalan oleh Allah, maka penyebab yang pertama itu adalah karena dosa-dosa kita. Saya akan sampaikan, ketika kita diuji oleh Allah, ketika kita diberikan persoalan oleh Allah, persoalan hidup, dan itu persoalan yang tidak mudah, sebetulnya penyebabnya cuma dua. Satu, karena dosa kita, sesuai dengan ayat yang tadi, As-Surah ayat 30, ya, segala sesuatu berasal dari perbuatanmu sendiri, karena dosa kita. Ya, karena dosa kita.
Allah memberikan ketidakmudahan dalam hidup saya pada saat ini misalnya, itu karena dosa saya di masa yang lalu. Ya. Karena dosa saya di masa yang lalu. Kalau kita belajar tentang ilmu magnet rezeki, rezeki itu diberikan oleh Allah kepada kita seperti halnya hujan yang begitu lebat. Hujan yang begitu lebat. Datang ke diri kita, mestinya kita basah kuyup. Mestinya kita basah kuyup. Tetapi kenapa kita tidak basah kuyup? Karena ketika ada hujan itu kita menggunakan payung, menggunakan jas hujan, atau kita berlindung di balik satu bangunan. Artinya apa? Ada perisai yang menghalangi datangnya air hujan kepada diri kita. Demikian juga dengan rezeki. Rezeki tidak datang, tidak lancar datang kepada diri kita. Kenapa? Karena ada perisai. Apa perisainya? Dosa. Dosa. Saya diuji ya dosa. Saya kemarin diuji tidak bisa membuka gerbang parkir karena dosa saya. Dosa saya apa? Mengecilkan, merendahkan makhluk Allah. Berpikir, bergumam dalam hati, itu orang kok nggak punya harga diri, bahasanya kira-kira begitulah. Dosa saya. Lalu diuji oleh Allah, kenapa? Dia dengan cara apa diujinya? Palang pintunya nggak kebuka. Justru yang menyelamatkan saya, yang menolong saya adalah orang yang saya anggap remeh tadi. Yang saya rendahkan tadi. Allahu Akbar. Ya, karena dosa. Ada perisai yang menghalangi rezeki kita. Perisai itu dalam bentuk berbagai macam persoalan kita. Nah, Allah itu ingin membersihkan perisai itu. Ibarat kita sedang membersihkan, saya paling suka memberikan ilustrasi membersihkan kamar mandi karena hobi saya bersihin kamar mandi misalnya. Ada kotoran di kamar mandi, kita siram pakai air bersih, oke, alhamdulillah. Nggak bisa pakai air, mesti pakai sikat ya, sikat plastik gitu kan. Nggak cukup dengan sikat, pakai sabun, pakai deterjen misalnya gitu, oke. Nggak cukup juga pakai sikat kawat. Nggak cukup juga pakai zat kimia. Demikian juga dengan apa? Dengan dosa yang ada di dalam diri kita. Kalau dosanya masih kecil-kecil, barangkali cukup dengan istighfar saja. Kalau dosanya naik lebih besar lagi, mungkin istighfar sekali nggak cukup. 10 kali baru bisa selesai. Lebih tinggi lagi, mungkin istighfarnya harus 100 kali barangkali. Lebih tinggi lagi, tidak cukup dengan istighfar. Tobatnya tambah lagi dengan sedekah subuh misalnya seperti itu. Masih nggak cukup juga. Mesti merintih berdoa kepada Allah. Ketika kita sudah merintih berdoa kepada Allah, barangkali disitulah Allah akan membersihkan dosa kita. Kalau dosanya sudah bersih, insya Allah persoalan hidup kita juga akan selesai dengan sendirinya. Biarkan Allah yang menyelesaikan persoalan hidup kita itu. Nggak usah mengeluh. Nggak usah berkeluh kesah, apalagi sampai menghujat Allah. Nggak usah sampai seperti itu. Sadari, bisa jadi kita punya dosa. Bisa jadi dosa kita memang sudah tebal. Bisa jadi dosa kita memang sudah banyak. Istighfar saja nggak cukup, enggak. Harus pakai sholat tobat. Sholat tobat pun nggak cukup, cuma sekali, mungkin 2 kali. Nggak cukup 2 kali, mungkin mesti tiap hari. Nggak cukup juga, mungkin mesti berbulan-bulan. Bisa jadi seperti itu. Kenapa? Karena dosa kita sudah berkerak, dosa kita sudah menempel di dalam diri kita. Tidak bisa diselesaikan dengan cara yang sederhana. Bisa jadi seperti itu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kenapa saya diuji? Saya merasa kok saya tidak berbuat dosa ya. Barangkali seperti itu. Barangkali seperti itu. Saya kok merasa ada persoalan hidup datang. Saya diuji oleh Allah. Lalu saya merenung, kok sepertinya tidak ada dosa yang saya buat deh. Perasaan saya oke-oke saja. Kalau memang kita seperti itu, insya Allah berarti Allah sedang menginginkan kita untuk naik tingkat pada level keimanan yang lebih tinggi. Atau level kehidupan yang lebih tinggi. Loh, kalau memang mau menaikkan kehidupan pada level yang lebih tinggi, kenapa saya harus diuji, Pak? Kenapa mesti diuji? Kenapa mesti diberikan persoalan oleh Allah? Loh, kalau kita mau naik kelas aja ada ujian akhir semester kok. Kita mau masuk ke
SMA misalnya, dari SD ke SMP, SMP ke SMA, SMA perguruan tinggi, itu juga ada seleksinya, kok ada ujiannya, kok dengan berbagai macam caranya. Kenapa mesti diuji? Allah ingin tahu apakah kita sudah pantas belum mendapatkan kenaikan tingkat itu. Sama halnya seperti kita sekolah. Kita waktu kelas 1 SD misalnya, mau naik ke kelas 2, ujian dulu. Kenapa diuji? Supaya kita pantas atau belum duduk di kelas 2. Kelas 2 ke kelas 3 diuji juga supaya pantas atau belum kita duduk di kelas 3. Demikian juga seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Demikian juga dengan level kehidupan kita. Ingat, ada yang disebut kalau di dalam kehidupan sosial kita, ada disebut orang kaya baru gitu ya. Yang tadinya, apa tuh namanya, kere munggah balik kalau orang Jawa bilang gitu ya. Petruk dadi rojo. Tadinya orang hidupnya biasa-biasa saja, kecenderungan kurang apapun, tiba-tiba diberikan kelimpahan harta, kelimpahan materi, kaya raya, kan belum tentu yang bersangkutan siap juga. Bisa jadi dia malah jadi pelit, jadi sombong, jadi takabur, jadi iri, dengkinya malah tambah kencang, jadi pelit misalnya seperti itu. Bisa jadi. Kenapa? Berarti yang bersangkutan memang belum siap untuk naik pada posisi tersebut. Jadi Allah uji, berikan ujian kepada kita. Supaya apa? Pantas nggak kita berada pada posisi yang lebih tinggi itu. Jadi Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ketika Allah berikan persoalan kepada diri kita, hidup kita, Allah berikan ujian kepada diri kita, pada hidup kita. Kenapa saya diuji? Satu, bisa jadi karena dosa kita di masa yang lalu. Ayo bertobat. Segera bertobat. Minta ampun sama Allah. Tobatnya istighfar kalau cukup, alhamdulillah. Kalau nggak cukup, pakai salat tobat. Kalau nggak cukup lagi, salat tobatnya 2 kali. Kalau nggak cukup lagi, salat tobatnya 3 kali. Kalau nggak cukup, mungkin salat tobatnya 5 kali dalam 1 hari. Bisa jadi seperti itu. Supaya apa? Supaya benar-benar Allah membersihkan dosa dari diri kita. Kalau kita diuji, lalu kita review, melihat kepada kehidupan kita di belakang, kok rasanya saya tidak pernah berbuat dosa, kok perasaan saya rajin-rajin, kok ibadahnya rajin, sholatnya rajin, sedekah dan sebagainya rajin. Barangkali Allah sedang mau menaikkan tingkat atau level kehidupan kita. Kenapa saya diuji? Oh, naik kelas saja ada ujiannya. Pindah kelas, naik dari SD ke SMP juga ada ujiannya, SMP ke SMA ada ujiannya. Kalau kita mau lulus sarjana juga ada ujiannya, mau diwisuda juga ada ujiannya. Ya, itu sesuatu yang wajar dan Allah ingin melihat apakah kita sudah pas atau tidak berada pada posisi yang kita inginkan. Kita kan kepingin naik kelas, kita kepingin naik, uji dulu dong, gitu ya. SD ke SMP pingin naik tingkatan level kelasnya, level sekolahnya, diuji dulu dong, udah pantas atau belum. Jangan-jangan gitu kan, sekolah kita di SMA tapi pola pikir kita masih pola pikir anak SD kelas 5. Jangan-jangan yang seperti itu. Nah, jangan sampai terjadi. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Satu lagi. Kenapa saya diuji? Kenapa saya diuji? Kenapa Allah berikan persoalan yang tidak mudah dalam kehidupan kita? Ada satu hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi, ya, dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasa ujian itu menerpa mukmin atau mukminah pada jasadnya, harta dan anaknya, sampai ia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Yuk bersyukur yuk. Yuk berterima kasih yuk. Kepada siapa bersyukur? Bersyukur kepada Allah. Berterima kasih kepada Rasulullah Muhammad SAW yang sudah memberikan tuntunannya kepada kita. Tuntunan apa? Kalau kita itu diberikan cobaan bertubi-tubi, diberikan persoalan yang tidak pernah selesai, diberikan ujian dari Allah, barangkali Allah ingin dosa kita semuanya bersih saat di dunia. Allah itu lagi ngebersihin kita. Bahasa MR itu adalah detox, ya, detox rezeki, detoksifikasi, membersihkan diri kita dari segala dosa,
Dan kalau dosa kita sudah bersih, maka Allah akan berikan apapun yang kita inginkan. Apapun yang kita perlukan. Tapi ya dicuci dulu lah. Dibersihin dulu lah gitu. Allah itu ingin kita langsung masuk surga saat kita wafat kelak. Siapa yang tidak mau masuk surga di sini? Ada yang tidak mau masuk surga? Ada yang tidak berkehendak masuk surga? Ada yang tidak pernah bermimpi? Ada yang tidak pernah memimpikan masuk surga? Siapapun pasti mau. Siapapun pasti berharap surga. Siapapun pasti ingin mendapatkan surga. Kalau memang kita ingin mendapatkan surga, Allah cuci dulu habis dosa kita. Allah bersihkan dulu seluruh kesalahan kita, seluruh dosa kita, sehingga pada saat kita bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak mempunyai dosa. Siapa yang tidak mau seperti itu? Makanya, ayo berhenti berbuat dosa. Makanya, ayo kita review diri kita. Ayo kita bersihkan segala kesalahan kita. Supaya apa? Ketika kita bertemu dengan Allah, ketika ajal menjemput kita, maka kita sudah tidak memiliki dosa apapun di hadapan Allah. Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Al-Bayyinah ayat 8. Bapak Ibu hadirin, teman-teman kakak adik rahimakumullah, saya mau tutup kajian ini dengan satu cerita. Ada seorang teman, ya, teman saya. Waktu itu beliau diberikan nikmat oleh Allah merasakan koma. Beliau koma, dalam kondisi koma, ya, karena beliau tidak sehat pada saat itu dirawat di rumah sakit. Kemudian koma, tetapi alhamdulillah Allah masih berikan kesempatan yang bersangkutan untuk kembali hidup bersama kita. Beliau cerita, dalam kondisi koma itu beliau berada di satu tempat yang Masya Allah tidak bisa kita gambarkan dengan bahasa kita ya. Karena terlalu nyaman, terlalu nikmat, terlalu enak. Tetapi beliau bercerita bahwa beliau bertemu dengan seseorang yang sudah meninggal, ya, yang sudah meninggal di dunia ini. Dan beliau cerita, orang itu berada di tempat yang sangat nyaman, yang sangat baik, yang sangat menyenangkan lah. Dan tempat itu ditujukan hanya untuk orang-orang yang memang berbuat baik. Orang-orang yang dipilih oleh Allah, dosanya sudah bersih barangkali seperti itu. Dan teman saya ini tahu persis di dunia orang itu nggak cukup baik gitu. Ibadahnya kurang, ibadah banyak bolong-bolong dan sebagainya. Dan ketika wafatnya itu kena penyakit kanker, ya, penyakit kanker dalam waktu yang relatif cukup lama, kemudian setelah itu wafat. Nah ditanya oleh beliau, oleh teman saya itu, kamu kenapa ada di sini? Ini pakai bahasa saya ya. Kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu selama hidup di dunia itu tidak berbuat baik? Kebaikanmu tidak cukup lah untuk bisa kamu berada di tempat ini, diberikan pahala oleh Allah di tempat yang ini. Lalu orang yang tanya tadi mengatakan, iya betul, memang saya dulu banyak berbuat dosa, tetapi dengan saya menderita penyakit kanker itu Allah bersihkan diri saya dari dosa-dosa. Allahu Akbar. Ya. Jadi itulah bukti Allah bahwa ketika kita diberikan persoalan hidup, bentuknya apapun, termasuk kesehatan, ya, termasuk kesehatan, kanker dan sebagainya, insya Allah itu adalah salah satu cara Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Allah sedang menginginkan supaya kita bersih tanpa dosa ketika kita kembali menghadap kepada yang Maha Kuasa. So, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, bagi kita, bagi siapapun, bagi kita semua, barangkali diri kita sendiri atau punya saudara atau punya teman atau punya siapapun yang saat ini hidupnya sedang tidak baik-baik saja,
yang hidupnya sedang punya persoalan yang tidak mudah, barangkali Allah sedang membersihkan dosa-dosa kita. Yuk bersyukur pada Allah. Yuk berterima kasih kepada Allah. Yuk sampaikan terima kasih atas ujianmu ya Allah. Karena ternyata engkau memberikan ujian ini dalam rangka membersihkan segala dosa dan perbuatan salahku selama ini. Ya, terima kasih Mbak Anggi. Ya, silahkan di-handle dulu. Baik ya, terima kasih Pak Farid ya atas kajian hari ini. Bagaimana nih Bunda-Bunda, Bapak Ibu semuanya sahabat surgaku? Silakan boleh dong dituliskan ya di kolom chatnya. Apa pembelajaran terbaik atau manfaat terbaik yang didapatkan dari materi yang disampaikan oleh Pak Farid? Apa perasaannya? Apa hal yang menjadikan apa namanya ini loh hal yang didapatkan untuk menguatkan kita semuanya. Ya, di sini ada Bunda Dwi Ismayanti ya. Terima kasih atas ujianmu ya Allah ya. Kak Ipandri, Alhamdulillah. Coach Nana luar biasa ya. Bu Dwi Ismayanti harus banyak bermuhasabah diri ya. Alhamdulillah. Coach Nana detox atas semua kesalahan ya. Ibu Sri Mulyati sangat jelek banget ya. Ya, jadi memang kalau misalnya ada yang bertanya, kok sudah berbuat baik ya, udah hijrah segala macam, tapi kenapa Allah masih terus kasih ujiannya ya, belum selesai-selesai, kapan permen manisnya, bahasa gitu ya kalau di magnetrisnya, kapan permen manisnya Mbak Anggi. Ya bisa jadi kita tuh sedang di detox ya, detox rezeki kita, artinya sedang di detox persoalan dosa-dosa kita di masa lalu yang Allah ingin bersihkan di dunia ini supaya pada saat kita bertemu dengannya itu insya Allah kita sudah dalam keadaan suci bersih dari dosa. Jadi tetap sabar teman-teman, dan teman-teman bukan teman-teman sendiri gitu ya yang merasakan ini semua, kita semua pasti pernah merasakannya. Coba di sini ada nggak yang nggak pernah sama sekali dikasih ujian? Nggak ada ya, pasti semuanya pernah merasakannya. Jadi tinggal gimana diri kita yang bisa mengelola hati, mengendalikan respon kita, yang menerima ini dengan segala keikhlasan, karena itu tadi ya, kita niatkannya udah kita fokus untuk mengejar ridho Allah ya. Alhamdulillah, wow keren katanya Mbak Lila ya buat semua ujian. Bunda Vivi, ternyata Alhamdulillah dengan semua yang telah terjadi keren Pak. Masya Allah ya Bunda Vivi. Bu Nayati, Alhamdulillah atas segala ujianmu ya Rob. Mas Andika tebus kesalahan agar lulus ujian ya. Lalu Mbak Widya, thanks bagi Pak Farid bisa mencerahkan dan menguatkan serta motivasinya sehingga hidup kita jadi penuh bersyukur dan sabar ya. Bunda Teti, Alhamdulillah harus banyak introspeksi diri ya. Wah, ini juga ya saya apa namanya Kak Fahri ya, Mas Fahri nih ya dengan pantunnya ya merepap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Farid, hidup adalah tentang belajar. Hidup adalah tentang memberi, hidup adalah tentang berjuang. Dan ternyata hidup adalah tentang mencintainya. Berpikir, bersikap, dan berhati positif hingga terdengar gemuruh juang kebaikan saat Allah tempatkan kita pada surga terbaiknya. Masya Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin ya. Sekali lagi terima kasih Pak Farid atas kajiannya yang sudah dipersiapkan buat kita semuanya untuk terus nih ya merefresh diri, meremind diri, menjaga iman kita, menjaga hati dan emosi kita juga ya untuk terus selalu positif di jalan Allah. Dan juga untuk Bapak Ibu semuanya yang sudah membersamai di sini. Dan sebelum diakhiri, seperti biasa Bapak Ibu semuanya izin, saya hampir nggak ingat nih ya, kemarin bulan lalu juga, minggu lalu juga nggak ingat ya. Izin saya share ya, melaporkan beberapa hal ya, sebentar. Baik. Ya, jadi izin sebentar saya laporin beberapa hal. Ini kebetulan ada info bahwa magnet rezeki tadi beberapa kali kita sounding tentang magnet rezeki ya. Karena kebetulan kami, saya dan Pak Farid ini sertifikat magnet rezeki. Teman-teman juga di sini banyak yang sudah pengamal ilmu magnet rezeki. Malah tadi saya lihat ada juga beberapa CTMR ya. Masya Allah, terima kasih sudah hadir di sini. Dan insya Allah Sabtu minggu depan ini ada camp magnet rezeki. Silakan yang mau benar-benar belajar langsung nih dengan Ustadz Nasrullah, foundernya, gurunya ya, dan merasakan kenikmatannya camp bersama gitu dengan energi yang berkumpul, energi positif yang berkumpul. Ini silahkan yang luang waktunya untuk mengikuti camp Magnet Rezeki di Kota Bandung ya, bisa menghubungi saya atau teman-teman di TMR ya, di CTMR maupun di kantor pusat, silahkan saja untuk bisa mengikutinya karena insya Allah akan banyak kebermanfaatan yang didapatkan. Nah, kemudian juga ini yang mau saya laporkan teman-teman, Alhamdulillah karena ini sebulan terakhir ya,
Alhamdulillah kita sudah berbagi 2 kali ya di tanggal 4 dan 18 Agustus ya, di mana kita berbagi di Lampung, Jakarta, Bekasi, dan Semarang, Jawa Tengah ya. Di 4 kota ini, dan di mana dana yang terkumpul selama periode 21 Juli sampai dengan 18 Agustus total adalah Rp1.675.000, dan sudah disalurkan ya di Lampung 2,5, di Bekasi 500, di Semarang 500, Jakarta 2,5, dan sisa saldonya masih ada 175.000 yang akan kita salurkan di Jumat depan ya. Silakan Bapak Ibu semuanya ya yang mau bergabung dalam program ini, dan khususnya saya berterima kasih nih kepada para donatur ya, juga dapur SPC yang sudah memasakkan dan mendistribusikannya. Semoga semua sahabat senantiasa diberikan kesehatan, ya dinaikkan, ditinggikan derajatnya, semakin diberkahi rezekinya, dimudahkan segala urusannya, dan semakin dimuliakan, dibahagiakan Allah dunia dan akhirat. Begitu pula teman-teman di sini yang minimal sudah membantu ya, mensupport dengan doa ya dan dukungannya, juga mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan rahmat dan karunia-Nya buat Bapak Ibu sahabat surga semuanya. Silakan kalau yang mau ikut bergabung dengan program ini, berapapun itu nanti bisa kontak saya ya. Baik, itu saja yang perlu saya sampaikan, dan seperti biasa teman-teman yang baru bergabung ya mungkin bisa follow nih dan subscribe ya Facebook atau YouTube atau Instagram Pradita Channel, karena kita sering berbagi informasi di sana juga ya. Oke, kita akan tutup Bapak Ibu semuanya kajian hari ini dengan doa terlebih dahulu, dan alhamdulillah karena kita sudah bisa on cam, nanti juga bersiap kita akan foto bareng di akhir sesi. Maka saya persilakan dulu nih Pak Farid untuk menutupnya dengan doa. Silakan Pak Farid. Baik, terima kasih Mbak Anggi, Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak rahimakumullah. Mari kita tutup acara kita dengan pembacaan doa. Dibuka dengan doa, tutup dengan doa, supaya Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 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 Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rabbana, anugerahkanlah kepada kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bimbinglah kami untuk tetap setia di jalan-Mu, ya Rabb, jalan yang Engkau ridhoi untuk kami dan seluruh anak keturunan kami. Ya Allah, ya Basit, hanya Engkau yang maha membolak-balikan hati makhluk-Mu. Tanamkanlah dalam jiwa orang-orang yang kami cintai rasa kasih sayang yang tulus, rasa kasih sayang yang murni, dan semata-mata berkasih sayang karena-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Kudus, jika hari ini ada di antara kami yang sedang ada benih-benih sakit hati di hatinya, sombong, iri hati, dengki, dan dusta, mohon bersihkan dan sucikanlah, ya Allah. Ampunilah segala dosa dan khilaf kami, ya Allah. Jika sampai hari ini ada di antara kami yang merasa disakiti dan dizolimi karena kesalahan kami yang disengaja ataupun tidak disengaja, bukakanlah pintu hati mereka agar mampu memaafkan kami. Ya Allah, ya Ghafar, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga kami, dosa guru-guru kami, dosa sahabat-sahabat kami, dan dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat tanpa terkecuali. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang Maha Pengampun dan Maha Mengasihi. Ijabahkanlah doa kami, ya Allah, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena hanya kepada Engkaulah tempat kami bergantung dan tempat kami meminta pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid untuk kajian hari ini dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah selalu setia rutin membersamai di kajian kita setiap Sabtu pagi. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semuanya. Allah mudahkan untuk memberikan pemahaman kepada kita semuanya. Dan juga tentunya Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkan serta mempraktekannya untuk semakin mendapatkan ridhonya. Ya, amin ya rabbal alamin.